Pendidikan kita selalu kita puja sebagai mesin pencetak empati. Katanya, makin tinggi gelar seseorang, makin luas pula kepeduliannya. Ironis ya, karena di negeri ini banyak pejabat yang gelarnya berderet, tapi layaknya ekor layang-layang saja. Hatinya kering kerontang. Empati entah hilang di seminar mana. Lihat saja banjir di Sumatera. Air sudah setinggi dada. Rumah sudah banyak yang hilang. Hidup porak-poranda. Tapi status bencana nasional belum juga disahkan. Seolah pemerintah sedang memainkan kuis. Tebak, ini bencana serius atau cuma genangan semata ya? Dan yang paling absurd, rakyat yang ingin galang dana kemanusiaan harus izin dulu. Izin? Parah banget ya. Masa galang dana kemanusiaan harus izin dulu? Seolah-olah membantu sesama itu aktivitas subversif yang butuh stempel birokrasi. Lucunya lagi nih, ketika ada dermawan yang ngasih bantuan di atas 10 miliar, pejabat langsung panas dingin guys. Takut kedermawanannya tersaingi. Katanya wakil rakyat, kok malah insecure kalau rakyat lebih peduli dari negara? Guys, bantuan pemerintah itu datangnya lambat. Bantuan dari negara tetangga aja malah tertahan, nunggu status bencana yang entah kenapa diperlambat. Ini bukan sekedar ironi, ini kajian akademis tentang bagaimana caranya empati. Masa bisa kalah telak sama ego? Dan bagaimana birokrasi kita lebih banjir daripada banjirnya itu sendiri? Parah banget kan? Pada akhirnya, pendidikan yang seharusnya membutuhkan hati, kini hanya jadi pajangan formalitas aja. Gelar boleh banyak, tapi tanpa empati, itu hanya alfabet yang menempel di belakang nama, tanpa makna dan tanpa hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini gue mau ngajak kalian duduk sebentar nih. Kagak usah tegang, kagak usah formal-formal, kagak usah lama, sebentaran aja. Santai aja, santai. Anggap aja kita lagi nongkrong sambil ngopi bareng, ngebahas hal-hal yang sebenarnya udah lama ngeganjel di hati guys. Hal apa aja sih? Ya biasalah, hal-hal tentang pendidikan, tentang empati, tentang alam yang terus kita rusak sambil pura-pura nggak tahu sih. Gue yakin guys, kalian juga pasti ngerasain bahwa pendidikan kita hari ini seringkali terlalu sibuk bikin ranking, tapi lupa bikin manusia. Pendidikan kita hari ini terlalu sibuk menilai siapa yang paling pintar, tapi lupa menilai siapa yang paling peduli. Dari ketidakpedulian itu, kalian harus tahu guys, kelihatan banget jelasnya banyak tragedi. Termasuk salah satunya adalah tragedi banjir di Sumatera yang bikin ribuan keluarga tidur dalam air dan lumpur. Sementara pejabatnya sibuk mencari angle kamera terbaik. Sebelum kita benar-benar masuk, gue mau nanya dulu nih, apakah pendidikan kita hari ini benar-benar bikin kita sebagai manusia yang empati? Atau sebaliknya, malah bikin kita menjadi manusia antipati? Coba jawab dalam hati. Atau tulis di kolom komentar ya kalau kalian punya unek-unek. Gue jamin kalian kagak bakal sendirian. Padahal guys, Allah subhanahu wa ta'ala udah ngewanti-wanti kita dalam surat Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah ta'ala? Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Guys, ayat ini keras banget. Ini bukan ayat yang lembut, tapi ini ayat peringatan cuy. Ya, kalau diibaratkan semacam alarm darurat sih. Dan gua rasa alarm itu sekarang bunyinya udah kayak sirine ambulan. Keras, panjang, dan memekakan telinga. Katanya pendidikan kita sering membanggakan diri sebagai pendidikan karakter. Tapi karakter yang mana ya? Karakter yang hafal pasal? Atau karakter yang berani melawan ketidakadilan dan kerusakan alam? Bullshit. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed halaman 44, beliau bilang bahwa pendidikan yang cuma memindahkan data itu bikin manusia jadi pasif, jadi tunduk, dan jadi apatis.
dia menyebutnya sebagai banking education. Atau bahasa kasarnya, murid dianggap ATM kosong yang harus diisi. Parah banget cuy kalau begitu. Nggak heran kalau banyak orang pintar yang hatinya tidak terhubung. Pintar tapi nggak peka buat apa? Lulus kamlet tapi nggak bisa ngerasain penderitaan orang lain buat apa? Bahkan Ki Hajar Dewantara dalam buku pendidikan halaman 15-16, beliau sudah pernah bilang bahwa pendidikan itu harus menuntun adab dan budi pekerti. Jadi bukan cuma kecerdasan otak cuy. Kalau budi pekerti gagal, maka pendidikan itu berhenti jadi pendidikan. Terus jadi apa dong? Ya, pendidikan berubah jadi pabrik. Pabrik ijazah. Itu yang terjadi pada hari ini kawan-kawan. Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence halaman 118, beliau menyebutkan bahwa empati adalah kompetensi dasar peradaban manusia. Tanpa empati, manusia hanya makhluk yang bisa berpikir, tapi tidak bisa merasa. Kalian tahu nggak apa yang terjadi ketika manusia bisa berpikir tanpa bisa merasa? Mereka bisa merusak hutan dengan perhitungan yang rapi. Mereka bisa membangun pabrik yang mencemari sungai dengan dokumen AMDAL yang sah. Bahkan sudah sesuai sama prosedur. Parah banget ya cuy. Mereka bisa tersenyum sambil menandatangani izin eksploitasi sumber daya alam. Padahal empati itu merupakan rem moral. Ya, kalau remnya rusak, mobil apapun juga bakal nabrak. Bener gak? Bener lah. Kita sering bilang, alam murka, bencana datang. Padahal bukan alam yang murka, tapi kita yang serakah, sehingga mengundang bencana datang. Aldo Leopold pernah bilang bahwa aturan pertama dari perbaikan yang cerdas adalah menyimpan semua bagiannya. Sementara kita apa? Kita bongkar hutan, kita babat bukit, kita bangun mall di atas resapan air, tapi kita tetap merasa itu pembangunan. Kacau banget cuy. Kerusakan itu bukan misteri. Banjir bukan takdir semata. Itu rangkaian sebab akibat yang sangat bisa kita baca karena ulah tangan kita sendiri. Coba lihat Sumatera hari ini. Air mengalir bukan lagi sebagai sumber kehidupan, tapi sebagai ancaman. Rumah hanyut, anak-anak sekolah kehilangan buku, guru kehilangan ruangan belajar. Dan di tengah semua kesedihan itu, yang paling parah cuy, muncul tokoh favorit kita dalam sinetron bencana alam, yaitu pencitraan. Iya, pencitraan. Oleh siapa? Ya siapa lagi kalau bukan dari oknum pejabat yang punya kekuasaan. Mereka tampil bagaikan hero atau pahlawan yang seolah-olah peduli terhadap alam, peduli terhadap lingkungan, dan bahkan peduli terhadap masyarakat. Padahal nih ya, gua kasih tahu nih, sebelum terjadi bencana, mereka semua tuh yang memberi izin terhadap para pengusaha untuk menggunduli hutan. Tapi setelah terjadi bencana, para oknum kekuasaan mendadak pencitraan, pakai sepatu bot baru, ngelambain tangan ke kamera, dan parahnya sampai ada yang pura-pura manggil bantuan yang kagak tahu tuh isinya apaan. Lagi-lagi kita dipertontonkan dengan citra, bukan cinta, cuy. Uhuy. Kalian pernah nggak sih guys lihat pejabat yang datang ke lokasi banjir cuma pas kamera nyala aja? Kalau pernah, coba deh tulis di kolom komentar. Saya pernah lihat atau gue pernah lihat. Karena jujur aja, gue risih banget ngelihatnya. Fenomena ini udah jadi budaya. Mereka datang bukan untuk nyelesain akar masalah, tapi untuk memastikan wajah mereka muncul di layar kaca. Waktu banjir, mereka sibuk basah-basahan demi views. Tapi waktu hutan ditebang, waktu sungai dicemari, waktu bukit digerogoti, waktu izin pabrik keluar, di mana mereka berada? Ada yang tahu nggak? Ya pastinya ada di suatu tempat, yaitu di balik tanda tangan yang mengizinkan semuanya. Ini bukan sekedar kritik cuy, ini sarkas yang lahir dari kenyataan. Pendidikan kita sudah ngajarin caranya ngitung debit air, tapi gagal ngajarin bagaimana rasanya jadi korban banjir. Mengajarkan fungsi hutan, tapi tidak mengajarkan luka hutan yang ditebang. Mengajarkan definisi pembangunan berkelanjutan, tapi tidak mengajarkan bagaimana mengawal itu agar tidak berubah jadi slogan kosong. Realitas akademisnya jelas. Kerusakan alam itu tidak terjadi tiba-tiba cuy. Itu terjadi karena adanya kombinasi ketamakan manusia,
kelalaian pemerintah, lemahnya penegakan hukum, dan masyarakat yang dibiarkan apatis. Kalian tahu apa artinya itu? Itu semua adalah kegagalan pendidikan moral, cuy. Gue mau nanya nih sama kalian, apa sih gunanya sekolah tinggi kalau kita tidak peduli? Coba dah, tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Kalau menurut gue nih ya, kita itu butuh pendidikan yang bukan hanya membuat murid pintar, tapi membuat murid hidup. Kita butuh pendidikan yang bukan hanya membuat murid cerdas, tapi membuat murid berani membela alam. Kita juga butuh pendidikan yang bukan hanya membuat murid hafal materi, tapi membuat murid peduli pada penderitaan. Pendidikan itu tidak hanya membentuk kepala, tapi membentuk hati. Pendidikan itu mengajarkan bahwa bumi bukan warisan, tapi bumi adalah titipan. Pendidikan mengajarkan sungai itu bukan tempat sampah, tapi sumber kehidupan. Pendidikan juga mengajarkan bahwa hutan itu bukan ladang uang, tapi organ penting yang ada di bumi. Kalau pendidikan kita bisa numbuhin empati seperti itu, artinya kita tidak hanya mencetak pekerja, kita mencetak manusia. Kalau pendidikan bisa menumbuhkan empati seperti itu, kita tidak hanya mencetak pekerja, kita mencetak manusia. Ayolah guys, alam sudah terlalu sabar. Tuhan pun sudah memperingatkan. Para tokoh dunia sudah mengingatkan. Ilmuwan sudah berteriak. Data udah jelas. Fakta udah kelihatan depan mata. Sekarang tinggal kita nih. Apakah kita masih mau tetap apatis, atau kitanya mau bergerak menuju perubahan yang lebih baik lagi? Yuk sama-sama kita ubah arah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Mari jaga alam Indonesia. Bukti pendidikan kita tidak gagal.